Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan dari program diniyah dan kita membaca dari risalah Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemarin sudah kita jelaskan dari ucapan beliau penulis Al-Qaidatu Tsaniyah annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Al-Qaidatu Tsaniyah, kaidah yang kedua, ini dari argumentasi atau alasan orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Bahwasanya ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim, tidaklah kami beribadah wa tawajjahna ilaihim, menghadap kepada mereka, kecuali alasannya li talabil qurba wasyafa'ah, karena mencari al-qurbah, kedekatan, dan juga syafaat. Dalil tentang orang-orang musyrikin beribadah kepada berhala-berhala mereka disebabkan karena mencari al-qurba, talabul qurba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya." Dan orang-orang musyrikin mereka menjadikan selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia, wali. "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka. Jadi hakikatnya apa? Mereka ibadahi dari sembahan-sembahan mereka. Apa alasannya? Supaya wali-wali kami ini, sembahan-sembahan kami ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala zulfa, dengan sedekat-dekatnya, darajat. Itu mana dari zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukum di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada siapa yang pendusta lagi kafir. Dan ini sudah berlalunya dari penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian yang berikutnya tentang syafaat. Man yaqra. Bismillah. Qala syarih asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun laysat mutlaqatan. Fasyafa'atu syafa'atani syafa'atu nafakhallahu jalla wa ala. Wa hiya syafa'atu bighairi itsnihi subhanahu wa ta'ala. Fala yashfa'u ahadum indallahi illa biiznihi wa afdalul khalqi wa khatimun nabiyyin wa khatimun nabiyyin Wa afdalul khalqi wa khatimun nabiyyin iya, terus Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza arada an yashfa'a li ahli al-mawqifi yaumal qiyamati yahirru sajidan baina yaday rabbih wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yusni alayhi wa la yazalu sajidan hatta yuqala lahu irfa' ra'saka wa qul tusma'u washfa' tushaffa' fala yashfa'u illa ba'da isni fasyafa'atu musbatatu hiya allati takunu li ahli tauhidi fasyirk fal musyriku la tanfa'uhu syafa'atun والذي يقدم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك لا تنفعه شفاعته والخلاصة القول أن الشفاعة منفية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب للمشرك فالشفاعة مثبتة هي التي تكون بعد إذن الله ولأهل التوحيد. Perhatikan ucapan penulis rahimahullah taala. Beliau di sini menegaskan dari alasan orang-orang musyrikin beribadah kepada berhala-berhala mereka. Jadi kaidah yang pertama, kalau kita melihat ini penegasan bahwa orang-orang musyrikin mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah. Bersamaan dengan itu tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim terjaga harta dan darahnya, tetap diperangi oleh Rasulullah SAW. Jelas ya? Jadi ambil kesimpulan di sini bahwa orang-orang musyrikin mereka apa? Punya keimanan. Keimanan mereka hanya terbatas pada pengakuan, takrir, ikrar Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, al-Mudabbir, al-Raziq, al-Muhyi, al-Mumit. Ini sehubungan dengan apa? Tauhid ar-rububiyah. Dalilnya sudah jelas ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum
musyrikun. Ini antum harus hafal bagus-bagus. Ini bukti bahwasanya orang-orang musyrikin mereka apa? Beriman. Kalau kita melihat dari sejumlah penafsiran dari para ulama tafsir, seperti misalnya Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, kalau kita lihat dari penafsiran mereka, ya semuanya menetapkan bahwa orang-orang musyrikin mengimani Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan yang mengatur alam semesta. Jadi mereka punya apa? Punya keimanan. Jelas ya? Kenapa kita harus tegaskan ini? Ya, karena sekarang ini banyak dari orang-orang yang mengatakan bahwa ini ahli sunnah wal jamaah ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang musyrikin itu punya keimanan. Jawabannya apa? Iya. Orang-orang musyrikin betul punya keimanan. Tapi keimanan mereka apa? Hanya sebatas pada pengakuan rububiyatullah saja. Bersamaan dengan itu tetap diperangi. Tidak menjadikan apa? Mereka sebagai seorang muslim. Terjaga darah dan hartanya. Paham ini ya? Jelas ya? Itu kaidah yang pertama. Kesimpulannya seperti itu. Al-Qaidatu Tsaniyah, kaidah yang kedua, menegaskan lagi bahwa orang-orang musyrikin, mereka apa? Beribadah kepada berhala-berhala mereka. Kalau kita melihat dari penjelasan para ulama, ada sejumlah ibadah yang orang-orang musyrikin itu serahkan pada berhala mereka. Yang pertama apa? An-nadar. Mereka bernadar untuk selain Allah SWT. Yang kedua, ad-dzabah. Mereka menyembelih untuk selain Allah SWT. Yang ketiga, as-sujud. Mereka sujud untuk selain Allah SWT. Kemudian yang keempat, tawaf. Kemudian yang kelima, itikaf. Ini dari sejumlah ibadah. Di antaranya juga adalah apa? Doa. Mereka berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini yang mereka apa? Serahkan kepada berhala-berhala mereka. Itu yang mereka ibadahi dengan peribadatan ini. Oleh sebab itu mereka disebut sebagai orang-orang apa? Musyrik, kafir. Jelas ya? Kemudian kaidah yang kedua, penulis rahimahullah taala mengungkap dari alasan mereka berdasarkan Al-Qur'an. Apa itu? Litalabil qurba wasyafa'ah. Itu alasannya. Untuk mencari kedekatan di sisi Allah SWT. Bahkan zulfa, derajat yang lebih dekat lagi. Sedekat-dekatnya. Dan juga karena apa? Talabus syafa'ah. Jelas ini, paham ya? Sekarang apa bedanya? Talabul qurba wasyafa'ah. Apa perbedaannya? Bagaimana itu mencari kedekatan? Kemudian mencari syafaat. Orang-orang musyrikin. Seperti apa itu? Jadi, orang-orang musyrikin, ketika mereka menyerahkan ibadahnya, itu kan jelas ya dalam Al-Quran kan disebutkan kan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang-orang musyrikin alasannya ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka ini, berhala-berhala kami ini yang kami anggap sebagai wali. Apa tujuannya? Supaya mendekatkan orang-orang musyrikin itu kepada Allah SWT. Makanya mereka ibadahi wali-wali tersebut. Jelas ya? Yang mereka anggap sebagai apa? Sebagai wali selain dari Allah SWT. Ini yang pertama. Jadi mencari kedekatan itu dengan cara beribadah kepada berhala. Berhalanya mereka ibadahi, mereka sujud, i'tikaf, mereka tawaf, mereka nadar, mereka apa? Menyembelih, dzabah, kemudian mereka juga berdoa. Jelas ya? Kepada berhala-berhala mereka. Apa tujuannya? Supaya mereka apa? Bisa dekat dengan Allah SWT. Talabul qurbah. Yang kedua, talabus syafa'ah. Jadi dengan ibadah tersebut, wali-wali ini yang mereka anggap sebagai wali, itu bisa menjadikan mereka apa? Dicintai oleh Allah SWT supaya bisa dekat dengan Allah SWT. Jelas ya? Apa definisinya wali? Ya, wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah SWT. Jelas ya? Yang dekat dengan Allah SWT. Orang-orang musyrikin menganggap sembahan-sembahan mereka itu adalah wali-wali Allah SWT. Jadi bisa mendekatkan mereka kepada Allah SWT. Dengan cara apa? Mereka ibadahi. Mereka ibadahi berhala-berhala mereka itu. Sudah ya? Kemudian mencari syafaat. Mencari syafaat sama juga. Mereka ibadahi sembahan-sembahan mereka itu dengan ibadah yang telah kita sebutkan tadi. Itu ibadahnya orang-orang musyrikin kepada berhala-berhalanya. Jelas ya? Tujuannya apa? Supaya mereka mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat diddul witr. Secara bahasa, syafaat itu lawan dari apa? Dari ganjil. Jelas ya? Lawan dari ganjil. Jadi dia butuh syafaat menjadi genap karena ada yang menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dia ibadahi. Sembahan-sembahannya itu dia ibadahi. Tujuannya apa? Supaya nanti di hari kemudian dapat syafaat. Syafaat itu apa? Apa yang mendatangkan manfaat, mendatangkan keselamatan, jelas ya? Supaya dia dapat manfaat dan supaya dia selamat dari apa? Bahaya. Itu namanya syafaat. Syafaat itu apa? Dapat manfaat dan selamat dari bahaya. Itu namanya syafaat. Ini yang diharapkan oleh orang-orang musyrikin. Apa maksud ini? Jelas ya? Jadi orang-orang musyrikin beribadah kepada sembahan-sembahan mereka, dua alasan ini. Talabul qurba tadi, jelas ya? Talabul syafaat supaya mendapatkan apa? Manfaat, selamat dari bahaya. Di dunia ataupun di mana? Di akhirat. Jadi syafaat itu ada dua fungsinya. Memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan, manfaat di dunia dan di mana? Di negeri akhirat. Orang-orang musyrikin, mereka tetapkan hari berbangkit atau tidak? Orang-orang musyrikin, secara umum, di dalam Al-Quranul Karim, mereka menolak hari apa? Hari berbangkit. Iya tidak? Apa dalilnya? Ini penting sekali ini. Karena mungkin antum
Mungkin baru dapat hal yang seperti ini. Ini saya jelaskan ini karena antum guru harus punya tambahan ilmu lebih. Apa? Mana ayatnya? Baca saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ya, zaman ladina kafaru allai yub'atsu. Itu sangkaannya orang-orang apa? Musyrikin. Jadi mereka itu menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Jelas ya? Terus syafaat yang mereka minta syafaat di mana? Di dunia, bukan di negeri akhirat. Itu orang-orang musyrikin seperti itu. Hanya saja memang sebagian kata para ulama, ada sebagian dari orang-orang musyrikin mereka menetapkan juga hari berbangkit. Nah, kalau yang menetapkan ini, inilah yang mereka minta syafaat di negeri akhirat. Jelasin atau tidak? Paham ya? Jadi sudah 3 kemarin yang menolak tentang syafaat. Yang pertama orang-orang apa? Khawarij. Mereka tidak mau tetapkan syafaat. Kenapa? Karena pelaku dosa besar, mereka hukumi kafir di dunia, kekal dalam neraka. Tidak perlu lagi ada syafaat. Jelas ya? Orang-orang Mu'tazilah juga seperti itu. Berbeda dengan orang Khawarij hukumnya di dunia. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan apa? Manzilatun baina manzilatain. Tidak mumin dan tidak kafir, munafik. Seperti munafik. Tapi di negeri akhirat, pelaku dosa besar, mereka bersepakat kekal dalam neraka. Sementara fungsi dari syafaat itu manfaatnya apa? Orang yang tadinya dia harusnya masuk neraka, karena dia membawa dosa besar, tapi dengan syafaat tidak jadi disiksa. Yang penting dia masih seorang apa? Seorang muslim. Itu fungsi dari syafaat di negeri akhirat. Tapi orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan apa? Kalau dia pelaku dosa besar sudah kekal dalam neraka. Berarti tidak ada gunanya apa? Syafaat. Orang-orang musyrikin, sebagian secara umum dari orang-orang musyrikin ini mereka menolak apa? Hari berbangkit. Jelas ya? Oleh sebab itu syafaat yang mereka minta di sini adalah syafaat di mana? Di kehidupan dunia. Apa bentuknya? Yang mereka diberikan rizki, diberikan keselamatan, diberikan keturunan, dan seterusnya. Karena orang-orang musyrikin, mereka yakin bahwa hanya Allah SWT yang bisa memberikan itu. Makanya mereka tidak minta kepada siapa? Berhalanya. Syafaat yang antum pahami, datang di kuburan, ya kan? Minta kepada penghuni kubur. Atau minta kepada berhala. Berikanlah saya syafaat di sisi Allah SWT. Ini sebenarnya syafaat yang hukumnya bid'ah, baru terjadi. Permintaan syafaat orang-orang musyrikin seperti tadi. Ini dihukumi oleh para ulama hukumnya apa? Bid'ah. Tapi bid'ah di sini bukan bid'ah yang tidak mengkafirkan, tetap mengkafirkan. Mengeluarkan dari agama. Jadi antum bisa bedakan ini. Kalau antum tidak pahami bagus-bagus ini susah antum bedakan nanti. Yang terjadi sekarang, di saat ini, praktek yang terjadi, orang datang ke kuburan. Dia minta kepada penghuni kubur. Apa dia katakan? Wahai wali, berikanlah saya syafaat di sisi Allah SWT. Ini bukan tawassulnya orang-orang musyrikin di masa Nabi SAW. Ini hukumnya bid'ah baru terjadi. Dan lebih parah lagi ini. Orang-orang musyrikin seperti tadi. Dengan ibadahnya itu mereka harapkan syafaat. Di sisi Allah SWT. Keselamatan, selamat dari bahaya, kebahagiaan, manfaat, dan selamat dari apa? Bahaya. Jelas ya? Tapi orang-orang sekarang datang ke kuburan, minta langsung kepada penghuni kubur. Berdoa. Minta kepada apa? Penghuni kubur. Minta supaya diberikan keselamatan, minta syafaat, dan seterusnya. Mintanya kepada siapa? Penghuni kubur. Ini lebih parah dibandingkan dengan kemusyrikan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Ini hukumnya apa? Bid'ah. Baru terjadi. Tapi bid'ah itu bukan berarti tidak bisa apa? Mengkafirkan. Karena bid'ah itu ada dua, ada yang mengkafirkan dan ada yang tidak. Tetap dihukumi apa? Keluar dari agama. Dalam ayat yang sudah dijelaskan. Innallaha la yahdi man huwa kadibun kaffar. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberikan hidayah kepada mereka yang kadibun, pendusta lagi apa? Lagi kafir. Dihukumi perbuatannya apa? Kufur. Dihukumi pendusta. Kenapa dihukumi pendusta? Pertanyaannya siapa yang kasih kabar kepada mereka bahwa orang yang sudah meninggal ini bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah SWT. Oleh sebab itu dihukumi apa? Kadib, pendusta. Ya, sekarang pertanyaannya siapa yang bisa buktikan bahwasanya apa yang mereka minta kepada penghuni kubur ini memang tersampaikan kepada Allah SWT. Tidak ada yang bisa buktikan kan? Oleh sebab itu dihukumnya apa? Kadibun kafar. Pendusta lagi apa? Lagi kufur. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka di masa Rasulullah SAW. Tujuannya supaya dapat syafaat di dunia atau di negeri akhirat. Jelas ya? Supaya dapat syafaat. Sekarang siapa yang memberikan kabar kepada mereka bahwa memang seperti itu, bisa dapat syafaat dengan perbuatan mereka ibadah kepada sembahan-sembahan mereka? Siapa yang kasih kabar seperti itu? Oleh sebab itu hukumnya apa? Pendusta lagi kafir. Ya sekarang ini lebih berbahaya lagi. Memang minta langsung kepada apa? Kepada penghuni kubur. Datang di kuburan. Jelas ya? Dia minta kepada penghuni kubur. Berikan saya syafaat di sisi Allah SWT.
Ini lebih bahaya lagi. Atau sebagiannya lagi, ada yang memang hukumnya bid'ah, dia minta syafaat kepada Allah SWT, dia memang mintanya kepada Allah SWT. Tapi apa? Bijah dengan kedudukan Nabi SAW. Ini hukumnya bid'ah. Dia minta memang kepada Allah SWT, satu. Tapi melalui apa? Dengan kedudukan Nabi SAW. Dia pakai perantara itu. Dia pakai apa? Tawassul seperti itu. Ini hukumnya apa? Bid'ah. Kalau yang tadi, itu jelas. Kufur, musyrik. Paham ya? Jadi itu inti dari pembahasan Al-Qaidatul Tsaniyah. Kemudian kata beliau, kita baca dulu ucapannya pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun laisat mutlaqatah. Syafaat itu ada syaratnya dan dia juga punya apa? Punya quyud, ada yang mengikat. Laisat mutlaqatan, dan dia tidak secara mutlak. Dalam artian ya, setiap orang minta syafaat langsung dapat. Setiap orang harapkan syafaat langsung dapat. Tidak sih, ada syarat-syaratnya. Tidak terpenuhi syaratnya, tidak dapat. Oleh sebab itu, fasyafa'atu syafa'atani. Syafaat itu ada dua. Yang pertama, syafaat yang Allah Subhanahu wa taala telah nafikan. Ini memang tertolak, ditiadakan. Apa itu? Wahiyya syafa'atu bi ghairi idni. Ini syafaat yang diminta tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'u ahadun 'indallah illa bi idni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat seorang pun di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul khalqi, makhluk yang paling mulia, wa khatamun nabiyyin. Saya baca fathah karena memang begitu asalnya, tapi kalau dibaca juga kasrah bisa juga. Dan beliau adalah penutup dari para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza arada ayashfa'a li ahli al-mauqif, ini dikenal dengan syafaatul uzma di padang mahsyar, yang hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumal qiyamah yakhirru sajidan. Ya, kalau kita lihat kisahnya, ini panjang sebenarnya, yang di saat itu manusia apa? Ingin disegerakan hisab. Matahari itu didekatkan sejengkal di atas kepala kita. Terjadi kegentingan yang luar biasa. Manusia ingin disegerakan apa? Hisab di saat itu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam AS. Tapi beliau berudzur. Kemudian datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa. Kemudian atau Nabi Nuh sebelumnya. Kemudian Nabi Isa. Yang terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pun apa? Yakhirru sajidan. Beliau sujud, tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu sajidan hatta yuqala lahu, dan terus menerus beliau seperti itu, memuji, berdoa, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau bersujud sampai dikatakan kepada beliau irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa qul tusma', mintalah engkau akan didengar, washfa' tusyaffa', engkau akan diberikan syafaat. Fala yashfa'u illa ba'dal idin. Nah, di sini sisi pendalilannya kata beliau, Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat supaya disegerakan hisab itu setelah adanya izin dari Allah SWT. Paham ya? Setelah adanya izin dari Allah SWT. Ya, sebagian orang yang dijadikan dalil untuk bertawassul. Rasulullah SAW katanya sudah meninggal. Manusia di saat itu apa? Datang kepada siapa? Rasulullah SAW bertawassul supaya apa? Beliau berdoa minta kepada Allah SWT disegerakan hisab. Ya, jawabannya karena di saat itu Rasulullah SAW ya sudah hidup, dibangkitkan sama dengan seluruh manusia yang lainnya. Jadi tetap pada pada syarat hayyun, hidup, hadirun, hadir di tempat itu, kemudian apa? Qadir, mampu. Ya, kalau dia datang di kuburan kemudian minta syafaat, yang penghuni kubur sudah meninggal, dia tidak hadir juga di situ, dan dia juga tidak punya kemampuan. Ya, siapa yang bisa memberikan bukti bahwasanya dia punya kemampuan memintakan syafaat di sisi Allah SWT? Dan tidak ada yang bisa apa? Memberikan keterangan bukti untuk hal tersebut. Oleh sebab itu ini tidak bisa dijadikan dalil untuk membolehkan apa? Tawassul. Nah, kalau tawassul yang seperti ini di saat Rasulullah SAW di padang mahsyar, syafaatul uzma, nah ini memang benar, boleh, karena beliau SAW masih apa? Masih hidup, atau dibangkitkan di saat itu hidup. Ya, tawassul itu ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak. Ya, sebagaimana ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di saat itu musim panceklik, kekeringan, tidak turun hujan, akhirnya mereka apa? Bertawassul dengan Al-Abbas. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan jelasnya supaya Al-Abbas itu berdoa minta kepada Allah SWT diturunkan hujan. Akhirnya diturunkan hujan. Ya, mereka tidak datang di kuburannya Nabi SAW, tapi datang kepada siapa? Al-Abbas. Al-Abbas masih hidup, hadir, kemudian dia punya kemampuan minta doa kepada Allah SWT. Bukan datang di kuburan. Kalau seandainya tawassul dengan orang yang sudah meninggal, itu diperbolehkan, pasti mereka datang di mana? Di kuburannya Nabi SAW. Itu tidak bisa terbantahkan.
Walaupun memang sekarang ini banyaknya ada riwayat-riwayat yang dipaksakan, dicocok-cocokkan. Tapi ini riwayat yang paling kuat dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, wa syafa'atu al-muthbatah hiya allati takunu li ahli tauhid. Fal musyrik la tanfa'uhu syafa'atun. Syafaat yang ditetapkan, itu tadi syafaat yang ternafikan ya. Kalau ada di dalam Al-Qur'anul Karim dalam nas hadis bahasanya syafaat itu ditolak, itulah syafaat yang diminta tanpa adanya izin dari Allah SWT. Jelas ya? Yang ternafikan wala syafa'ah la tuqbalu lahu syafa'ah, itu semuanya ternafikan syafaat yang diminta tanpa adanya izin dari Allah SWT. Syafaatnya orang-orang musyrikin. Tapi syafaat yang ditetapkan hiya allati takunu li ahli tauhid. Ini bagi orang-orang yang bertauhid. Jadi syaratnya harus bertauhid. Di negeri akhirat, di manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Kalau dia sudah ditetapkan masuk ke dalam surga, ya sudah, tidak bisa keluar lagi. Dia kekal dalam surga. Oleh sebab itu, kata sebagian para ulama bahwa rinciannya, ada yang masuk surga dari awal, dan ada yang masuk surga nanti di akhirnya. Setelah dia masuk ke dalam neraka. Dia disiksa sekadar perbuatan dosanya, kemudian setelah itu dia masuk ke dalam surga. Dan ada juga yang tidak sempat masuk ke dalam neraka. Walaupun dia pelaku dosa besar. Itu tadi dengan adanya apa? Syafaat. Tidak jadi masuk neraka. Dengan adanya syafaat, dia masuk langsung ke dalam surga Allah SWT. Hanya saja itu bagi orang-orang yang bertauhid saja. Fal musyrik, tapi kalau orang musyrik tidak akan memberikan manfaat dari syafaat itu. Mereka yang memberikan kurban, sembelihan untuk kubur, bernadar di sisi kuburan, ini musyrik. Tidak bisa memberikan manfaat syafaat untuk mereka. Walaupun kita sudah rinci ya, bagaimana tentang menyembelih di sisi kuburan. Ya, tidak semuanya musyrik. Mungkin dia jatuh pada perbuatan bid'ah. Dan saja sebagian dari masyayikh itu kadang memberikan jawaban, tidak dia rinci. Dia secara umum, bahasanya itu semuanya perbuatan syirik. Supaya jangan manusia itu apa? Bergampangan. Karena sebagian orang dia tidak paham adanya rincian seperti itu. Dia tidak tahu ilmunya. Jelas ya? Kalau dijelaskan bahwasanya ada yang syirik, ada yang tidak, boleh jadi dia akan terjatuh pada perbuatan yang syirik itu. Oleh sebab itu diberikan larangan secara umum bahwasanya perbuatan itu apa? Syirik. Dan itu diperbolehkan dalam syariat. Kadang ditambih dengan sesuatu yang besar untuk supaya dia selamat dari hal-hal yang kecil. Dari awal memang sudah ditutup. Jelas ya? Ini satu dari'ah namanya. Wa khulasatul qaul, kesimpulannya kata beliau, anna syafa'ata al-manfiyah hiya allati tutlabu bi ghairi idnillah atau tutlabu li musyrik. Jadi kesimpulannya bahwasanya syafaat yang ternafikan itu yang diminta tanpa adanya izin dari Allah SWT. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, munafik, mereka semuanya tidak akan diizinkan oleh Allah SWT. Atau yang diminta oleh orang-orang musyrikin. Ini tidak mungkin. Jelas ya? Orang-orang musyrikin tidak diridhoi dari ucapan dan perbuatannya. Wala yarda li ibadihil kufr. Allah SWT tidak meridhoi untuk hambanya yang apa? Yang kufur. Sementara syaratnya dari syafaat itu sudah berlalu dengan izin Allah SWT, kemudian diridhoi oleh Allah SWT. Wasyafi mukramun bisyafa'ah wal masyfulahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idin. Itu sudah berlalu ya. Jadi syafaat al-muthbatan ditetapkan yang diminta kepada Allah SWT, diminta dari Allah SWT. Kemudian yang diberikan syafaat itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah SWT, ucapan dan perbuatannya. Dan tentunya setelah izin dari Allah SWT. Tapi orang-orang musyrikin, ini jelas. Perbuatan mereka tidak diridhoi oleh Allah SWT. Sudah ya? Masih ada kelanjutannya, syarahnya. Sudah ya? Selesai. Itu kaidah yang kedua. Yang pertama, alasan orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan dua hal. Mencari kedekatan dan syafaat. Yang kedua, tadi telah kita jelaskan perbedaan antara talabul syafa'ah wa talabul qurba. Kemudian yang ketiga, hukum dari tawassul. Yang pertama, kalau dia bertawassul kepada Allah SWT dengan cara berdoa kepada mayit, ini syirkun akbar. Karena bukan sekadar dia jadikan perantara saja, tapi hakikatnya dia serahkan ibadah kepada perantara tersebut, kepada selain dari Allah SWT. Yang kedua, kalau dia bertawassul dengan kedudukan Nabi SAW atau orang-orang soleh. Ini juga kan biasa juga kan seperti itu. Ini hukumnya apa? Bid'ah. Jadi kalau misalnya ada yang datang di kuburan kemudian dia berkata, wahai wali atau penghuni kubur, mintalah kepada Allah SWT supaya saya diberikan syafaat. Ini hukumnya apa? Bid'ah. Tapi bid'ah yang mengkafirkan, tetap hukumnya syirik akbar. Alasannya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, perbuatan orang-orang musyrik itu adalah ibadah dengan mencari kedekatan, mencari syafaat melalui ibadah yang telah kita sebutkan tadi.
Jadi kalau disebutkan oleh para ulama ada 7 ya. Ibadahnya orang musyrikin. Coba nadar, dabah, menyembeli, berdoa 3, sujud 4, itikaf 5, tawaf, tabarruk 7. Jelas ya? Itu nanti akan ada kisahnya di terakhir tentang apa? Datul Anwat. Itu ibadahnya orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Dengan 7 peribadatan itu mereka ibadahi berhala-berhala mereka dengan harapan apa tadi? Mencari kedekatan di sisi Allah SWT dan mencari apa? Syafaat. Model tawassul orang sekarang berbeda dengan orang-orang musyrikin di masa dahulu. Antum sudah paham sekarang ya? Berbeda kan? Nah, tapi tetap juga dihukumi apa? Syirik akbar. Walaupun bid'ah, karena baru memang seperti itu modelnya tawassulnya. Nah, kemudian tadi yang ketiga ada tawassul yang hukumnya memang bid'ah, yaitu dengan melalui kedudukan Nabi SAW atau orang-orang soleh. Tawassul itu dengan amalan soleh, tawassul dengan keimanan, ketakwaan. Tawassul boleh juga dengan dengan orang soleh, doanya orang soleh, tapi syaratnya itu hayyun, masih hidup, hadir, ada di situ, kemudian dia qadir, dia mampu. Hayyun hadir, memang ikhlas hanya untuk Allah SWT. Syafaat dari Nabi SAW ada, seperti tadi syafaatul uzma, dan syafaat-syafaat yang seperti tadi, bahwa syafaat itu ada 2 secara umumnya. Ada yang bersyirikat antara para nabi, para malaikat, orang-orang yang beriman, dan ada yang khusus hanya untuk Nabi SAW saja. Yang pertama syafaatul uzma, ini hal yang memang dikhususkan untuk Nabi SAW. Kemudian yang kedua, syafaat yang berkaitan dengan Nabi SAW yang pertama kali masuk surga. Jelas ya? Memang ya penjaga pintu surga itu mengatakan, ya kami diperbolehkan, ya memang menunggumu sampai Nabi SAW masuk, baru orang-orang yang beriman masuk setelahnya. Dan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ini syaratnya. Yang paling berbahagia dengan syafaatku, syafaatnya Nabi SAW di hari kemudian adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya, ikhlas dari dalam hati. Ini kembali lagi li ahli tauhid. Yang mendapatkan syafaatnya Nabi SAW adalah yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya, bagi mereka yang bertauhid. Jadi amalan-amalan semuanya berkaitan dengan tauhid. Yang pertama berkaitan dengan asal dari tauhid itu, kemudian yang kedua seluruh amalan itu berkaitan dengan kesempurnaan tauhid. Jelas ya? Jadi amalan apapun kalau itu adalah amalan kebaikan, amalan soleh, pasti itu sebab dengannya kita mendapatkan apa? Syafaat. Karena seluruh dari amalan itu keimanan. Amalan soleh kan kaitannya dengan apa? Dan keimanan. Keimanan itu ada 2, ada mutlakul iman dan ada al-imanul mutlak. Ada yang sebagai asal, dasar dari keimanan, asal dari tauhid kita, dari amalan-amalan itu, dan ada dari amalan-amalan itu penyempurna dari ketauhidan kita. Demikian pula sebaliknya, amalan-amalan perbuatan dosa itu juga 2. Ada yang menghilangkan dari dasar ketauhidan kita, dan ada yang mengurangi apa? Ketauhidan kita. Seperti dosa-dosa maksiat yang kecil, dosa-dosa besar. Kalau dosa kesyirikan, kekufuran, ini menghilangkan apa? Asal tauhid. Kalau sudah hilang asal tauhidnya, sudah tidak dapat syafaat. Jadi paham maksudnya ini ya? Penjelasannya. Jazakumullah khair atas kesempatannya, Ustaz. Jadi pertanyaan saya, yaitu bagaimana hukum apabila ada seseorang yang mengubah hukum yang dimana hukum tersebut telah ditetapkan oleh Allah. Misalnya Allah menetapkan wajib, kemudian dia mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian pertanyaan kedua, tapi mungkin ini di luar dari materi Ustaz, yaitu yang kedua, apa hukum bersanji? Pertanyaan yang pertama terkait dengan hukum Allah SWT. Ya, memang itu disebutkan ya dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-Maidah ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Disebutkan sebelumnya fa ulaika humul fasikun. Jadi asalnya kita sebagai seorang muslim, muslimah, wa man ahsanu minallahi hukma. Allah SWT berfirman, jadi tidak ada yang lebih baik dari hukum Allah SWT. Itu keyakinan kita seluruhnya. Jadi kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus meyakini tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah SWT. Kapan kita meyakini ada hukum yang lebih baik atau ada hukum yang setara dengan Allah SWT, dengan hukum Allah SWT, ini bisa mengeluarkan dari agama. Kalau kita meyakini ada yang lebih baik hukumnya dari Allah SWT atau setara, sebanding. Oh, ini hukumnya ini bagus juga, sama, sebanding dengan hukum Allah SWT, ini bisa mengeluarkan dari agama. Hanya saja terkait dengan hukumnya, bagaimana orang yang berhukum selain dari Allah SWT, itu dilihat dari keadaannya, bagaimana dia kondisinya, seperti apa. Ya karena seseorang itu, dia tetap meyakini bahwasanya hukum Allah SWT adalah hukum yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah SWT. Ini keyakinan mutlak harus orang muslim dan muslimah seperti itu. Tapi pada penerapannya, pada amalannya, mungkin karena suatu kondisi yang mengharuskan dia melakukan hal tersebut, dia kadang terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar saja. Tidak sampai mengeluarkan dari agama. Jelas ya?
Tapi kalau dia berhukum dengan selain dari hukum Allah SWT, pasti dia berdosa. Hanya saja dia kafir atau tidak, ini ada persyaratannya. Jelas ya, ada persyaratannya. Ya harus diajari dulu tentang hukum Allah SWT, kemudian dipahamkan dia tentang ilmunya seperti apa. Dia pahami dengan baik sebagaimana kita memahaminya. Ya kadang sebagian orang dia sampaikan sesuatu, dianggap itu sudah bagus. Jelasnya, padahal ukurannya kita bisa menghukumi seseorang itu kalau apa yang kita pahami misalnya 100%, orang itu juga yang kita sampaikan juga harus dia pahami 100%. Baru bisa dihukumi orang tersebut. Tapi kalau masih 30%, 70% kemudian kita hukumi, ya dia beramal kadang di atas apa? Di atas kejahilan. Dia termaafkan. Berbeda dengan kita yang sudah yakin 100%, sudah full ilmunya, kemudian apa? Kita langgar hal tersebut. Tapi kalau dia misalnya masih ada syubhat, masih ada kerancuan, keraguan, tapi kalau masalah barasanji ya, ini lain lagi. Ini sudah jelas ya. Barasanji itu syair-syairnya, kalau dibaca syair-syairnya itu memang banyak syair-syair yang kesyirikan, kekufuran, minta kepada Rasulullah SAW. Dan ini memang tidak cukup waktu kalau mau bahas tentang barasanji. Ini secara umum, Al-Barasanji itu yang pengarangnya, jadi dia bukan orang yang berilmu, karena terlihat dari syair-syairnya itu tentang akidah. Orang yang baru belajar saja sebentar bisa dia pahami. Syair-syairnya ya, banyak minta pertolongan kepada Rasulullah SAW. Seperti sini misalnya, ya mujiru minas sa'ir. Dia katakan apa? Wahai mujir. Maksudnya Rasulullah SAW yang menyelamatkan dari neraka sa'ir. Dia minta pertolongan kepada siapa? Rasulullah SAW. Harusnya minta kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Tapi kadang orang yang membacanya itu, dia itu tidak paham apa yang dia ucapkan itu. Dan tadi kalau dia baca ya mujiru sa'ir, itu luar biasa. Dia minta pertolongan kepada siapa? Ya itu kan doa kan? Dia panggil, dia seru. Dia minta kepada Rasulullah SAW supaya diselamatkan dari neraka. Padahal yang bisa menyelamatkan hanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja sudah berbahaya. Ya memang ada ucapannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam apa namanya Iqtidas Shiratal Mustaqim yang kadang dijadikan sebagai pendalilan. Jelas ya. Memang beliau di situ apa namanya menyebutkan bahwa kadang jelas ya seseorang itu karena niatnya ikhlasnya karena untuk memuliakan Nabi SAW di hari Maulid itu dia dapat pahala. Hanya saja sini para ulama kasih keterangan bahwa yang diinginkan di sini adalah orang yang memang tidak paham. Dia datang di situ memang niatnya untuk memuliakan Nabi SAW. Jelas ya? Hanya sebatas itu saja. Tapi mereka yang sudah tahu hukum maulid, kemudian peran-peran bid'ah di dalamnya, itu sudah jelas pasti dapat apa? Dapat dosa, bukan dapat pahala. Tapi kalau dia datang di situ, memang karena sebagai apa? Pemuliaan untuk Nabi SAW. Jelas ya? Nah, kalau memang niatnya seperti itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, qad yujar. Kadang diberikan apa? Yujar, diberikan pahala. Karena niatnya itu. Tapi ini berlaku hanya untuk orang umum saja yang memang belum tahu dalilnya. Dia belum tahu hukumnya. Tapi kalau yang sudah tahu hukumnya, ya jangan. Jelas ya? Sebenarnya pertanyaannya mudah sekali. Merayakan maulid itu. Apa dalilnya? Selesai. Hanya saja kan ini sudah terlanjur diamalkan turun-temurun. Bahkan orang-orang Syiah itu mengaku bahwasanya mereka yang paling pertama merayakan apa? Maulid. Diikuti oleh orang-orang apa? Orang-orang Sufi. Itu pengakuannya mereka. Tentang tawassul juga tadi seperti itu. Mereka juga orang-orang yang bertawassul kepada apa? Orang-orang yang sudah meninggal. Itu orang-orang Syiah Rafidhah seperti itu. Sama dengan orang-orang Sufi Al-Asy'ariyah. Mereka juga apa? Punya kemiripan, kesamaan. Bahkan dia katakan memang kami ini sama dengan orang Syiah dalam hal apa? Tawassulan. Dia katakan ahli sunnah itu dia berbeda. Ya memang tadi seperti tadi yang kita jelaskan hukumnya seperti itu. Bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, ini hukumnya apa? Musyrik. Jelas ya? Siapa yang kasih tahu, yang berikan kabar bahwasanya apa yang kita minta itu bisa disampaikan. Bisa disampaikan kepada Allah SWT. Siapa yang bisa beri kabar? Siapa yang bisa yakinkan itu? Bahwasanya benar seperti itu. Ada tidak yang bisa yakinkan seperti itu? Ini apa? Karena dia serupakan Allah SWT dengan apa? Dengan makhluk. Kalau kita ingin ketemu raja, tidak bisa kita ketemu raja kan? Tidak bisa secara langsung. Kita ingin rakyat jelata harus lewat apa? Menteri, wazir, wuzara. Harus melalui apa? Pembantu presiden atau pembantu raja baru bisa sampai kepada raja. Sekarang pertanyaannya begini. Ada rakyat jelata, dia datang dengan membawa hajat. Saya kasih dua jalur. Yang pertama dia lewat pembantu raja, yang kedua langsung kepada raja. Mana yang dia pilih? Hah? Langsung kepada raja kan? Iya kan? Pasti dia ingin langsung ketemu siapa? Rajanya kan? Minta langsung. Seperti itu orang yang beribadah kepada Allah SWT. Kenapa harus lewat apa? Perantara. Diberikan jalur untuk langsung kepada Allah SWT, harusnya itu yang dia lakukan. Minta langsung kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, dia datang di kuburan. Dikasih dua jalur lagi. Datang ke kuburan atau dia datang ke masjid. Dia berdoa di masjid. Mana yang lebih dia sukai? Orang-orang sebenarnya dia lebih suka datang di kuburan, tawassul, daripada datang ke masjid. Dia berdoa, dia
berzikir misalnya, dia sholat, kemudian dia berdoa minta kepada Allah SWT. Bahkan orang-orang yang seperti ini, dia lebih takut tidak datang haulan dari guru-gurunya 1 kali 1 tahun daripada tidak pernah hadir di masjid. Dia lebih takut kepada apa? Kepada gurunya dibandingkan Allah SWT. Baik, bahaya ini. Kalau tidak datang di haulnya ini bahaya, ini terjadi begini, nanti begini, bisa segala macam, hancur usahanya, anak-anaknya bisa sakit dan segala macam, bisa datang musibah. Padahal kalau tidak datang di masjid, biasa-biasa saja. Ya, sudah ya, cukup ya. Saya cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.